dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Kakak, kok habis sahur malah lemes begitu sih? Semangat dong kak, kan sebentar lagi sholat subuh nih. Gak tahu nih Bi, beberapa hari ini badan kakak rasanya lemes gitu. Kak, selama puasa itu kita harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan berkhasiat untuk tubuh kita. Ini kakak pasti lupa nih, belum minum susu steril 7 kurma. Nih, udah bawain. Iya nih, beberapa hari ini kakak lupa minum susu steril 7 kurma. Pantesan badan kakak kayak kurang seger dan drop. Jangan lupa dong kak, bunda kan sudah stok loh di kulkas. Susu steril 7 kurma ini minuman yang double khasiatnya karena mengandung kebaikan nutrisi susu steril dan nutrisi buah kurma yang baik untuk menjaga daya tahan tubuh. Benar yang Abi bilang itu, Kak. Nutrisi susu steril saja sudah bagus, apalagi ditambah dengan nutrisi buah kurma. Jadi double deh khasiatnya. Yuk kita minum, sebentar lagi mau imsak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa kurmanya enak banget ya. Jadi nggak hambar dan nggak bikin enek loh. Kalau kayak gini, kakak mau minum susu steril 7 kurma setiap hari. Bener banget ya kak. Ada colenak, ada ragi. Cakep. Udah enak, berkhasiat lagi. Susu steril 7 kurma ini cocok untuk sahur agar siap menjalani puasa seharian supaya tidak lemas. Ingat, selama puasa, badan kita harus tetap terpenuhi nutrisinya. Apalagi Abi dan kakak nih lagi banyak kegiatan. Makanya perlu yang double khasiatnya. Tidak hanya untuk sahur bun, susu steril 7 kurma ini cocok juga untuk berbuka. Karena sudah sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW, berbukalah dengan kurma. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin, fa illam yajid falyuftir ala ma'in, fa innahu tahurun." Rawahu Ibnu Majah, wa Nasa'i, wa Abu Daud, wa Tirmizi, wa Imam Ahmad. Yang artinya, apabila berbuka salah seorang kamu, maka berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka berbuka dengan air, karena air itu mensucikan. Jadi ingat ya, satu kaleng untuk sahur dan berbuka. Susu steril 7 kurma, double khasiat, baik untuk jalani puasa. Si kakak pengen cemil juga. Apa sih sayang, ada apa di dapur tuh? Ada cemil. Kesukaan kakak ini mah. Nanti dulu deh sebelum kita cemil ya. Karena ini netizen yang tadi bertanya udah nunggu. Iya. Apa sih kak? Pertanyaannya apa tadi dulang sayang? Bi, jodoh kan ketetapan Allah. Terus apakah perceraian juga ketetapan Allah? Padahal kan perceraian sesuatu yang nggak Allah suka. Jadi gimana tuh Bi? Iya, jadi sebelum menjawab pertanyaan tadi netizen ya kak, nah tadi Bunya ada sedikit pertanyaan. Nah untuk mereka yang telah bertaubat dengan taubatan nasuha, seperti ketetapan Al-Quran di surat ke-39 Az-Zumar ayat 53, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa hambanya semuanya. Alhamdulillah. Berarti Jadi Allah tidak ada lagi hukuman nanti. Allah Hak prerogatif mengampuni. Allah ya. Iya, Jangan betul. berkecil hati. Kita jawab sekarang pertanyaan Nah, netizen. jangankan perceraian dan pernikahan, bahasanya daun pun yang terjatuh dari rantingnya itu ada semua atas izin Allah. Itu sebagai hamba yang beriman, yang dimana Allah mempunyai nama Al-Hakam, berarti dirangkaikan ada rukun iman. Rukun iman yang diantaranya percaya dengan takdir baik dan buruk dari Allah. Nah jadi kakak, untuk hal yang demikian, makanya disebutkan oleh Nabi, abgodul halal indallah at-tolak. Ya perbuatan yang halal tapi dimurka oleh Allah adalah perceraian. Pertama makanya nikahnya jangan hanya sebatas menginginkan hawa nafsu. Nikah niatkan untuk ibadah. Dan ibadah ini harus pakai ilmu. Nah di saat kita pakai ilmu, rasanya ketika subjek suami dan istri menjalani kedua-duanya, atau mungkin yang satu mengerti tapi yang satu belum begitu mengerti, lantas dibantu dengan mengajari, ini insya Allah akan balance, gitu kan. Nah lain halnya kalau yang satu memang nggak sami'na wa ata'na, atau mungkin dua-duanya nggak mengerti tapi ada upaya untuk belajar. Nah, ini upaya untuk belajar supaya betul-betul mempertahankan rumah tangga itu, kakak. Jadi, ini makanan.
Ya, lantas kakak emang udah takdir. Ini makanan ada di sini. Tapi mohon maaf, kakak nggak ada upaya untuk ngambil ikhtiar. Insya Allah perutnya kenyang, tetap lapar. Lapar. Nah itu. Nggak ada ikhtiar. Ya, nah ini perlu ikhtiar buat si subjek antara suami dan istri. Nah apalagi ikhwah fillah dalam rumah tangga. Nah di situ perlu proses pembelajaran karena sekolah yang nggak ada akhirnya. Misalnya begini, Bi, kita udah mengikuti cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah, oleh agama Islam ya, tidak pacaran, ta'aruf, udah semuanya udah bagus, kayaknya udah baik-baik semuanya. Tiba-tiba nikah, banyak juga tapi yang kejadian udah menjalankan seperti itu, bahkan nggak berlama-lama rumah tangganya, cuma 1 tahun bercerai. Ini yang salah di mana sebetulnya? Apa memang jodohnya sudah sampai di situ atau gimana? Ya, di saat terjadi perceraian berarti jodohnya sampai di situ. Tapi untuk mempertahankan dari tadi contohnya lapar supaya hilang lapar ada upaya. Maka tadi saya bilang, ikhwah fillah pemirsa, Allah memberikan gambaran di surat kedua, juz kedua, ayat 187, hai istri, pakaian buat suami. Hai suami, pakaian buat istri. Jadi kedua-duanya untuk menjalani bahtera rumah tangga nggak bisa cuman suaminya doang rajin ngaji, istrinya nggak mau. Atau sebaliknya, istrinya rajin mendengarkan tausiah, tapi suaminya anti. Akhirnya tidak ada yang disebut sakinah, mawaddah, marhamah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa artinya? Allah nggak memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Nah di saat memang kita sabar sebagai media dakwah, ini pasangan hidup saya mau tetap berdakwah, mengingatkan kepada suami saya, atau sebaliknya, suami saya mau mengingatkan kepada istri saya, tapi nanti sekiranya memang nggak menerima, ya jangan dipaksakan. Nah itulah terjadi perceraian. Hak prerogatif Allah ya. Ya. Kalau begitu, Bi, ini untuk para jombloers, termasuk anak kita yang belum punya pasangan hidup, supaya tidak salah memilih calon suami, Bi. Ya. Apa sih yang dianjurkan oleh agama kita? Apa dulu yang dilihat? Jadi ada 4 poin. Pertama, lijamaliha. Lihat oleh kamu untuk ketampanannya, untuk kecantikannya. Nah, yang kedua limaliha. Lihat juga untuk segi hartanya. Gitu kan? Ya, memiliki pekerjaan, ya harta, tanggung jawab, gitu kan. Yang ketiga, linasabiha, keturunannya. Ya, lihat juga untuk keturunannya. Kamu anak siapa, tinggal di mana. Jadi biar asal usulnya jelas. Nah, lantas yang keempat, baru kata Nabi, lihatlah kepada agamanya. Dan ketika agama diprioritaskan, itulah yang akan langgeng selama-lamanya. Karena ganteng ada masa expirednya, habisnya. Kaya pun demikian. Nah, keluarga pun ada masa pisahnya. Tapi yang akan menyelamatkan dunia akhirat adalah agamanya. Berarti harus ditukar agama yang pertama juga ya. Nah, berarti yang setelah utama. itu, diingat Quran surat ke-21, juz ke-17, ayat ke-89. Ada doa yang indah di situ, singkat, untuk mendapatkan pasangan yang seperti kita inginkan sesuai dengan kehendak Allah. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Insyaallah. Mana dia? Mana nih yang belum nih? Gitu. Insyaallah. Alhamdulillah nih tanpa terasa waktunya sudah mulai habis. Ada pantun nggak? Pantun sedikit. Pokoknya pantun untuk menghibur kepada yang lagi mencari ini, gitu yang masih jombloan. Ingat kalau saya dipesankan sama orang tua, manjat pun buni cabangnya sempal. Cakep. Ambil alu buat tunjangan. Cakep. Cari bini yang setimpal biar ke depan enak diajak kondangan. Masya Allah. Kondangan doang. Ya kan? Tidak. Manjat pun buni cabangnya sempal. Daunnya terbang kemana-mana. Cari pendamping yang setimpal biar ke depan enak diajak kemana-mana. Itu Masya Allah. Tinggal ganti aja. Jazakallah khair, Abi. Jazakallah khair, sayang. Ya, Alhamdulillah kita telah mengkaji Al-Hakam. Allah yang maha menentukan ya. Kita diwajibkan untuk ikhtiar. Dan kita tetap harus mempercayai qada dan qadar, takdir baik dan buruk adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diwajibkan untuk berusaha, berikhtiar, dan kita yakini pada akhirnya ketetapan Allah itu yang terbaik untuk kita pastinya. Tidak boleh seuzon sama Allah ya. Insya Allah kita akan bersama-sama lagi di episode yang akan datang. Tetap di Asmaul Husna bersama keluarga Ustaz Taufikur Rahman di Metro TV. Alhamdulillah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.